Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Ignatius Kami dari BKA 1 2018 Hadibuan Surabaya. Sekarang saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 2 Skodon. Mau tahu silakan itu saya. Baik Pak, saya Ignatius Kami. Oke Mas, Dari BKA 1 2018 ya. ini di Surabaya. Teman-teman sekalian, di sini saya bersama Bapak SMP Negeri 2 Sukodono. Dengan Bapak siapa? Bisa memperkenalkan dirinya? Ya, jadi perkenalkan saya salah satu staf pengajar BK di SMP Negeri 2 Sukodono. Nama saya Muhammad Wisnuwardana, Mas Yus. Sudah di Sukodono ini mulai tahun 2009. Tahun 2009. Sekarang usianya berapa? Saya kelahiran tahun 82. Kelahiran tahun. Iya, berarti sekarang berapa? 38 ya? 38. Teman-teman sekalian, karena sekarang situasi COVID-19, jadi saya bersama Bapak ini telah mematuhi kesehatan dengan jenis. Ya. Kita lanjut saja pada wawancara. Seperti apa pelayanan BK saat ini, Pak? Ya, jadi selama pandemi ini dirasakan memang pelayanan BK ini tidak bisa maksimal, beda dengan ketika sebelum pandemi. Tetapi kita tetap berupaya jadi memberikan pelayanan kepada peserta didik ya dengan cara daring. Nah, ini ya dengan berbagai cara. Jadi meskipun kita tidak ketemu ya, tapi dengan fasilitas ada grup BK di WA, ini kita gunakan semaksimal mungkin. Di grup itu kita bisa melakukan yang namanya proses yang namanya bimbingan. Kita memberikan pelayanan kepada siswa. Kalau dulu sebelum pandemi ya kita bisa secara langsung, artinya anak bisa kita undang ke ruangan BK, kemudian kita bisa ngobrol secara langsung. Nah, ini berhubung karena kondisi pandemi, jadi ya kita ya itu tadi, kita merasakan memang tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi sekarang karena situasi pandemi tidak bisa memaksimalkan seperti dulu. Iya. Tapi kita tetap berupaya, artinya dengan ini ya. Tapi tetap ada keterbatasan. Ya. Dan yang kedua itu, apa saja layanan yang sudah dapat Ibu berikan pada siswa saat ini? Layanan yang sudah kita berikan ini sudah sampai dengan hari ini yang pasti layanan bimbingan secara klasikalnya itu dalam arti daring ya. Terus kemudian di dalam proses layanan klasikal itu ya kita memberikan layanan informasi ya terkait dengan bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, karena kebetulan saya mengajar di kelas 7. Nah, jadi arahnya lebih pada bagaimana siswa lebih mengenal dirinya, ya, lebih bisa memahami dirinya dulu ya. Kemudian bagaimana dia juga akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan yang ada di sekolah atau lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi di sini Bapak mengatakan bahwa siswa itu bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan luar maupun lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu, adakah kendaraan dalam mengimplementasikan layanan tersebut? Kendalanya pasti ada, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi tidak ketemu langsung ya. Jadi kita tidak tahu persis bagaimana kondisi siswa ya. Karena kalau dulu sebelum pandemi kita bisa bertemu, kalaupun komunikasi berinteraksi itu kan
beda dengan ketemu dan tidak ketemu itu kan, artinya kita dengan ketemu itu kita tahu dari bahasa tubuhnya, kita bisa tahu bagaimana anak ini merespon kan gitu. Nah, sedangkan kondisi yang saat ini lah ini kita sulit. Nah, sulitnya yaitu tadi karena kita tidak bisa tahu persis kondisinya seperti apa. Nah, jadi ya kalau dikatakan kendala layanan BK saat ini, ya itu tadi kita memberikan layanan, tetapi kita tidak tahu persis hasilnya dari layanan yang sudah kita berikan ini seperti apa. Ya, kalaupun tahu ya hanya sebatas ya itu tadi. Artinya dalam proses daring itu hanya sebatas itu ya. Kita tidak bisa tahu, beda dengan kalau ketemu langsung ya. Nah, seperti itu. Kalau ketemu langsung kan kita bisa tahu, kita bisa ukur bahasanya. Wah, ini sudah ada perubahan sikap, sudah ada perubahan perilaku misalnya. Sekarang kan kita sulit. Nah, jadi di sini Bapak menyampaikan bahwa kendalanya kita Bapak sebagai guru konselor ini sulit berkomunikasi dengan misalnya agar siswa. Dan yang kelima itu apa kelebihan dari media yang dapat Ibu gunakan? Ya, jadi media yang kita pakai di dalam proses memberikan layanan BK di era pandemi ini ya tentunya kita menggunakan tidak lepas dari yang namanya media sosial. Yang lebih sering yang saya pakai adalah YouTube. Jadi di YouTube itu kan kita bisa cari sebenarnya materi-materi yang tentang untuk informasi layanan informasi bidang pribadi, bidang sosial itu banyak. Jadi saya yakin dengan tayangan yang ada di YouTube itu anak akan lebih tertarik gitu ya, menarik. Nah, tapi juga saya pernah juga untuk membuat semacam video ya, misalkan itu ya juga pernah ya. Cuman memang sekali lagi di pandemi ini karena terkait dengan pembelajaran daring, otomatis kita tidak bisa lepas dari namanya paket internet dari siswa itu sendiri. Nah, ini yang kadang menjadi kendalanya di situ. Ketika saya menggunakan proses pembelajaran itu dengan media yang ada di internet, misalnya atau YouTube tadi, di satu sisi ya, ada beberapa siswa yang terkendala di paket internetnya. Nah, itu yang mungkin yang dijadikan kendala seperti itu. Yang keenam itu bagaimana cara menggunakan media tersebut? Ya, jadi saya yakin kalau untuk YouTube anak-anak sudah mengenal ya, jadi tidak sulit gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah akan mencari bahasanya materi yang sesuai dengan materi yang akan saya berikan di YouTube itu seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah merasakan cocok bahwa materi ini dengan materi yang akan temanya yang akan kita sampaikan, langsung saja jadi link YouTube-nya itu kita share. Jadi kita share ke siswa. Jadi paling tidak sebelum saya menyenangkan ke anak-anak, paling tidak dengan tampilan video YouTube itu nanti mereka akan lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi awalnya kita berikan link YouTube untuk mereka bisa melihat dulu, terus baru kemudian kita memberikan materi. Terus akhir dari materi itu nanti biasanya yang lebih sering saya akan menyuruh anak-anak untuk membuat resume. Jadi membuat sebuah kesimpulan dari materi yang diberikan hari itu seperti apa. Seperti itu. Jadi di sini mengatakan tadi menjelaskan bahwa anak-anak sudah menggunakan dan memahami media tersebut. Iya. Yang kedua itu manajemen.
mungkin itu yang pertama itu bagaimana cara menggunakan program BK saat ini. Jadi kalau dikatakan saat ini di era pandemi, memanage program-program BK yang ada yang telah kita buat ini tetap harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ada akhirnya juga beberapa program-program yang mungkin tidak bisa kita lakukan atau bisa kita lakukan, tapi ya itu tadi kita tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana memanagenya, ya yang penting program yang sudah kita buat itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena sekali lagi dalam kondisi yang pandemi ini rasanya memang banyak keterbatasan untuk kami dalam memberikan pelayanan BK ini. Tetapi kita tetap berusaha secara maksimal bagaimana program-program yang sudah kita rancang itu bisa kita lakukan gitu ya. Tetapi sekali lagi ini pun juga tidak bisa dipaksakan karena kita juga tidak tahu persis sekali lagi kondisi siswa bagaimana di rumah itu seperti apa, ya, itu kita tidak tahu persis. Cuman sesekali memang kita perlu untuk melakukan yang namanya home visit, mendatangi itu kita lakukan agar lebih memahami persisnya kondisi siswa seperti apa. Seperti itu. Jadi di sini walaupun situasi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, di mana Bapak ini sudah mengusahakan agar ya program-program biar tetap terlaksana. Ya. Nah, dan yang ketiga itu adakah kendala, apakah lebih kendala? Ya, kalau tadi kendalanya itu ya, jadi kita punya keterbatasan karena kita tidak bisa ketemu langsung. Nah, kalau kelebihannya ini memang rasa-rasanya memang ya kalau dibandingkan dengan kekurangan tadi itu akan lebih banyak kekurangannya ya kita akui itu. Tetapi kalau dikatakan kelebihannya itu sebenarnya ya dari sini kita bisa banyak belajar. Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini pun kita juga bisa banyak belajar. Khususnya anak-anak pun juga demikian saya pikir. Jadi kita menekankan itu. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini kita memberikan pemahaman kepada siswa untuk belajar dari kondisi yang sekarang ini. Karena saya yakin dia juga bisa merasakan sebelum dan sesudah pandemi dan setelah ada pandemi ini seperti apa, kan gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan kelebihannya dari kondisi pandemi ini kita akhirnya banyak belajar. Belajar tentang apa? Ya banyak hal. Jadi tentang saling memahami, terus kemudian belajar banyak tentang saling membantu, saling menolong, itu banyak sekali dan itu masuk sudah di dalam materi yang saya sampaikan di seperti itu. Jadi yang ketiga itu perbedaan saat sebelum pandemi itu dan sesudah pandemi itu bagaimana perbedaan? Maksudnya dalam hal melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi itu tadi perbedaannya ya hanya terletak pada ketika kita tidak bisa ketemu langsung, ya, kita tidak tahu persis bagaimana hasil atau respon dari siswa ini seperti apa. Walaupun kita tahu respon atau hasilnya itu ya mungkin tidak bisa akhirnya memenuhi yang namanya kriteria yang kita inginkan. Ya, perbedaannya yaitu jadi di hasilnya dari hasil layanan yang sudah kita berikan ini kita tidak tahu persis kondisi siswa. Tapi kalau dulu sebelum pandemi kita bisa tahu persis karena kita ketemu langsung, ya toh.
oh anak ini sudah ada perubahan perilaku, anak ini sudah ini. Itu yang mungkin perbedaannya di situ. Jadi di sini Bapak ini Bapak membawa perbedaannya di saat pandemi ini Bapak tidak bisa ketemu langsung dengan anak-anak. Ya. Di saat waktu sebelum pandemi itu bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak seperti itu. Ya. Jadi yang keempat itu bagaimana proses membuat program tahunan, program semester, program mingguan dan program harian. Bagaimana ya kita awali dari kita akan menyusun program itu. Kalau program secara umum kita sudah tahu ya, misalkan layanan apa saja yang diberikan itu. Cuman untuk tahu persisnya yang artinya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan tema. Nah, ini sebelumnya kita lakukan yang namanya menganalisis kebutuhan siswa seperti apa. Nah, terkadang kebutuhan itu juga beda, tidak sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lain kan gitu. Nah, itu nanti setelah kita tahu kebutuhan siswa apa, nah, kita rumuskan dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi, misalkan jadi kebutuhan materi siswa tentang masalah kepercayaan diri. Nah, jadi kita harus buat materi tentang percaya diri. Oh, ada kebutuhan siswa tentang misalkan motivasi. Ini kita berikan materi. Nah, jadi sebelum menyusun program apakah tahunan, semester itu kita awali dari situ. Jadi kita biasanya kita mulai dari memberikan semacam angket sederhana gitu. Kalau ada alat ungkap masalah ya memang ada alat ungkap masalah. Tapi biasanya kita lebih simpel gitu ya, kita buat semacam angket sederhana kita buat, terus kemudian nanti kita berikan, kita sebar ke anak-anak. Dari situ kita tahu, oh ternyata di kelas ini kebutuhannya siswanya ini, permasalahannya ini misalnya. Kita dari itu tahu. Jadi di sini program tahunan, program semester itu, program harian, program mingguan itu Bapak sudah menjalankan dengan membuat angket yang sama setiap agar siswa dapat memahami. Dan yang keenam itu instrumen apa saja yang digunakan untuk mencari kebutuhan siswa jika ada, bisa di screenshot. Ya, jadi instrumennya ya tadi yang saya katakan ya, angket-angket sederhana. Kebetulan memang ada di laptop itu ya sini. Lalu saya coba ini. Jadi dari angket-angket sederhana ya tidak terlalu banyak pertanyaannya atau instrumennya tidak usah terlalu banyak. Jadi ya kita sendiri paling tidak secara umum tiap tahun itu paling tidak sama, kurang lebihnya sama. Jadi tidak bisa terus kemudian tahun ini masalahnya. Saya kalau melihat trennya setiap tahun itu ada kesamaan. Kalaupun ada perbedaan ya paling hanya 1-2 materi itu aja. Tapi secara umum dikatakan sama karena ya itu tadi kan kita bilang dari tingkat sisi usia juga kan. Ya itu jadi alat sederhana, instrumen sederhana gitu. Dipakai. Itu kan nanti kalau kan ada di laptop ya, jadi biasanya kita langsung saya print baca terus nanti disebarkan. Coba nanti saya cari filenya dulu ya. Jadi di sini instrumennya Bapak melakukan seperti angket sederhana. Jadi sekarang instrumennya masih di laptop, jadi bisa tidak mungkin sekarang melemparkan instrumen. Oke, baik. Karena yang sudah selesai, jadi saya untuk membahas kepada Bapak.
sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam proses Ya, ya sama-sama ya, semoga sukses ya untuk menjalani kuliah sampai akhir selesai ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya.